Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang sampai detik ini Allah Jalla wa'ala masih memberikan kasihnya kepada kita dengan selalu memberikan kita nikmatnya yang begitu banyak, yang tak terhingga banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tak sanggup kita untuk menghitungnya. Nah, dan di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu agama termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita meningkatkan semangat kita, semangat yang mengembara, semangat yang membara untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ayuhat tullab, abnai at-talabah, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar antum semuanya? Setelah kita menyelesaikan ujian kemarin, tentunya Ustaz berharap antum semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Sehat, dihindari dari segala mara bahaya, segala yang membuat kita terkendala untuk beribadah, beramal, belajar, dan terutama dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama COVID-19 yang saat ini masih melanda negeri kita yang mulia ini, negeri kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari bumi kita ini segala macam penyakit sehingga kita diberikan nikmat keamanan, nikmat kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, pada hari ini kita kembali belajar ya, kembali mengikuti daring setelah kita menghabiskan masa ujian. Kita kembali belajar hadis arba'in, Kitabul Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan dengan antum selalu belajar hadis, antum pun semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar hadis merupakan media, sarana antum, wasilah antum agar lebih dekat lagi, lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sebelum ujian kita telah belajar hadis ya. Ayo, siapa yang masih ingat hadis keberapakah kita sebelum ujian? Siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Jangan-jangan udah lupa ini. Atau jangan-jangan masih ada yang belum nyetor hadis ini. Ya, iya, kenyataannya seperti itu. Masih banyak lagi anak-anak ustaz ya yang Ustaz sayangi ini, masih banyak lagi yang belum nyetor hafalannya, hafalan hadisnya ya. Masih ada yang diam saja. Kalau Ustaz tidak nelpon dia, maka nggak menghubungi dia, dia diam. Ustaz tidak mungkin melepon antum satu persatu, karena banyak kali kadang-kadang yang Ustaz mau telepon. Jadi hadis ini kan mapel Ustadz 4 lokal, 4 kelas 8, kelas 9. Jadi kalikan satu lokal 30 orang, 120 orang per minggu ya. Belum lagi anak-anak tahfiz sama Ustadz juga video call. Jadi antum sendiri yang sadar gitu kan. Sadarlah antum bahwa antum seorang pelajar, apa tugas antum. Nah, tugas diantara hadis ini adalah antum harus menyetorkan hafalannya supaya Ustadz tahu
bahwa antum telah faham dan telah hafal hadis ini. Jadi kalau antum enggak nyetorkan hafalan, saya enggak tahu apakah antum hafal hadisnya atau tidak. Nah, enggak diketahui. Nah, ya tolong antum yang belum nyetorkan hafalan hadisnya, setor sama Ustaz. Boleh hari ini atau boleh besok. Ya, paham ya? Taib. Jadi kita yang lalu itu belajar pada hadis yang ketujuh, yaitu tentang nasihat adalah nasihat dari sendi-sendi Islam. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasul, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk kaum muslimin semuanya. Nah, itulah dia yang lalu. Nah, sekarang kita hari ini belajar tentang hadis yang ke-8. Hurmatu damil muslim wa malih. Damul muslim wa maluh, ya. Hurmatu damil, ya. Hurmatu damil muslimi wa malihi. Yaitu haramnya darah seorang muslim dan hartanya. Ini bab tentang harta dan darah seorang muslim itu haram hukumnya ditumpahkan. Tidak boleh kita menumpahkan darah seorang muslim. Ya, itu dia pembahasan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan antum semuanya siap siaga ya. Antum semuanya depan handphone Android atau depan komputer mendengarkan penjelasan Ustaz tentang hadis ini. Baik, sebelum kita jauh-jauh panjang lebar berbicara tentang hadis ini, ayo sama-sama kita ikuti Ustaz ya. Kita baca hadisnya dulu ya, kita baca hadisnya supaya semakin mantap ya. Bismillah ya. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi sama-sama ya. Ulangi Ustaz ya, ulangi. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ayo semuanya semangat. Semangat. Antum yang di rumah semangat ya. Ikuti Ustaz. Umirtu ya. Ulangi beberapa kali enggak apa-apa. Ulangi terus. An uqatilan nas. Ya, ulangi terus biar hafal. Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Ya, terus antum ulang-ulangi ya. Ini hadisnya mudah sebenarnya. Jadi ngapal hadis ini mudah sebenarnya kalau antum ada niat, ada kemauan dan antum ulang-ulang. Tanpa antum menghafal tapi udah hafal. Kenapa?
Karena sering diulang-ulang, antum ulang-ulang terus, insya Allah nanti antum hafal. Baik, kalau sudah hafal, mudah-mudahan antum sudah hafal. Nah, kita lanjut kepada artinya. Ini supaya mengokohkan hafalan antum. Kalau antum sudah tahu artinya, maka semakin mantap hafalannya. Karena paham yang antum baca. Baik. Hadis yang 8, hadis dari Ibnu Umar. Siapa ini? Anak Umar bin Khattab. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi Umar dan anaknya Abdullah, yaitu Ibnu Umar ini. Anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, ia bersabda, umirtu, ini Nabi yang berbicara ya, Nabi yang bersabda, umirtu, aku diperintahkan, umirtu, aku diperintahkan, an, untuk uqatilah, memerangi, annas, manusia, hatta, sampai, yashhadu, ya, yashhadu, mereka bersaksi, an, bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah, wa anna, dan bahwa Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, fa idza fa'alu, maka apabila mereka melakukan, maka apabila fa'alu, mereka melakukan, dzalika, yang itu semua, apabila mereka melakukan yang 3 tadi, dzalika, itu yang demikian. Demikian mana? Syahadat, salat, zakat. Terus asamu, ya, asamu, mereka telah melindungi, mereka telah melindungi, asamu, mereka telah melindungi, mereka telah melindungi, minni, dariku, minni, dariku, apa? Dima'ahum, darah mereka, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, harta mereka, illah, kecuali, bihaqqil Islam, dengan hak Islam, dengan hak Islam, wa hisabuhum, dan perhitungan mereka, dan perhitungan mereka, alallahi ta'ala, dihisab, ya, perhitungan mereka, hisab mereka di sisi Allah ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita sedikit menjelaskan ya. Ini hadis tentang larangan membunuh manusia, sampai ada keterangan dalam agama kita. Ya, jadi dalam hadis ini Ibnu Umar menyampaikan bahwa Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia, untuk memerangi manusia. Ya. Peperangan itu beda dengan pembunuhan, ya. Ini dipahami ya. Peperangan berbeda dengan pembunuhan. Peperangan itu hanya bisa dilakukan dengan seseorang yang terjun ke dalam medan jihad, menghadapi para musuh dalam rangka menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Nah, sedangkan pembunuhan adalah seseorang membunuh orang lain. Maka dari itu
kita nyatakan bahwa tidaklah semua orang yang boleh untuk diperangi berarti boleh juga untuk dibunuh. Harus diingat itu ya. Tidaklah semua yang boleh diperangi boleh dibunuh. Pembunuhan itu memiliki cakupan yang lebih sempit. Menghabiskan darah manusia itu cakupannya yang sangat sulit sekali. Pembunuhan itu tidak boleh melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat. Sedangkan peperangan memiliki cakupan yang lebih luas. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9. Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apa kata Allah? Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin, kata Allah, mereka berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Inilah dasarnya ya, ini dasarnya. Perintah untuk memerangi kelompok lain dalam ayat di atas merupakan notabene-nya adalah mereka adalah kaum muslimin yang juga tidak menjadikan mereka boleh untuk dibunuh, tidak pula menghalalkan darah-darah mereka untuk ditumpahkan. Tetapi perintah untuk memerangi mereka dalam rangka untuk melakukan perdamaian. Jadi memerangi itu ke dalam hal pembunuhan. Tidak selamanya yang namanya peperangan itu harus ada pembunuhan. Boleh jadi hanya untuk hanya untuk melumpuhkan. Yang intinya apa? Untuk munculnya perdamaian. Itu artinya peperangan. Tetapi yang namanya pembunuhan itu sudah pasti ada ketentuannya. Seperti apa yang harus dibunuh. Jadi dalam kata lain bahwa pembunuhan merupakan sarana yang sempit sekali, udah ada batasan tertentu yang harus kita laksanakan. Kalau sembarangan membunuh, maka itu terjadi hukum yang lain. Makanya yang namanya pembunuhan dan peperangan adalah kata yang berbeda sama sekali, berbeda. Tidaklah yang namanya peperangan itu kategori pembunuhan. Ya, paham ya? Bisa dipahami kira-kira ya? Ya. Di dalam hadis ini Nabi diperintahkan untuk memerangi, bukan untuk membunuh. Karena Nabi bukan tugas dia untuk membunuh manusia, memerangi sampai ini dia, hatta kata Rasulullah, hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat. Kalau mereka sudah bersyahadat, asyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, satu. Yang kedua, wa yuqimus shalah, mereka pun mendirikan salat. Yang ketiga, wa yu'tuz zakah, dan mereka pun menunaikan zakat. Kalau tiga-tiga ini telah tercukupi bagi seorang muslim itu, dia sudah bersyahadat. Bahkan kata ulama, dengan dia sudah bersyahadat sudah mencukupi apa? Dirinya dari ya peperangan tersebut. Artinya penumpahan darah tersebut sudah terjaga dia dengan kelima dua syarat tersebut. Nah, faida fa'alu, kata Rasulullah, maka apabila mereka melakukan ketiga-tiga itu, asamu minni, ya, mereka telah memelihara, menjaga diri mereka, minni, dariku. Apa yang mereka jaga? Apa yang terpelihara itu? Dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Nah, fa idza fa'alu dzalika, yaitu jika mereka telah bersyahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian
minni dima'ahum wa amwalahum, yaitu tidak halal dan tidak boleh bagiku, kata Nabi, untuk memerangi mereka dan menghalalkan darah mereka. Tidak boleh pula untuk merampas harta mereka sebagai ghanimah, sebab mereka semua telah masuk ke dalam agama Islam. Jadi terpeliharalah darah mereka, tidak boleh mereka dibunuh, dan terpeliharalah harta mereka, tidak boleh dirampas, ya seperti ghanimah, rampasan perang, sebab mereka telah memasuki agama Islam, ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ini adalah pengecualian, yaitu darah dan harta mereka menjadi halal dengan hak Islam. Maksudnya apa? Ada ketentuan-ketentuan dalam Islam, dalam syariat ini, ya, yang menjelaskan orang-orang yang berhak untuk dibunuh, yang ditumpahkan darahnya. Contohnya adalah apabila seseorang yang sudah menikah dia berzina. Nanti ada hadisnya ya di Arba'in ini juga tentang ini. Jadi ada orang yang sudah menikah, sudah pernah menikah, lalu dia berzina, maka orang seperti ini darahnya halal dibunuh. Dalam agama kita, dalam Islam, ya, orang yang seperti ini kondisinya, yang sudah menikah, dia berzina, orang ini boleh kita tumpahkan darahnya. Dengan cara apa? Dengan cara dirojam. Rojam itu apa? Seseorang yang mendapatkan hukuman dalam agama kita, bentuknya seperti apa? Ya, separuh badan dia dikuburkan di bumi, yang separuh lagi ke atas sampai ke rambutnya itu terlihat, dah. Lalu kaum muslimin yang negeri itu melempari dia dengan batuan yang tidak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Kenapa? Karena kalau kecil kali dia tidak bisa merasakan sakitnya, ya, lemparan itu. Dan kalau besar kali batunya, maka mempercepat kematiannya. Artinya apa? Biar betul-betul dia merasakan, ya, hukuman di dunia. Hukuman di dunia. Nanti urusannya sama Allah di akhirat. Yang penting apa? Yang penting dia sudah menjalankan syariat ini, ya, hukuman ini di dunia, seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam agama Islam ini. Nah, selebihnya nanti di akhirat dia dengan Allah urusannya. Yang penting apa? Dia telah mematuhi syariat Islam ini. Dan akhirnya nanti, ya, kalau dia sudah bersyahadat, kalau dia sudah kita lihat sholat dan berzakat, maka nanti selebihnya sama Allah. Kalau dia menipu bersyahadatnya, kalau dia menipu dalam salatnya, dalam zakatnya, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Itulah keterangan daripada, ya, hadis yang ke 8 ini. Ya, mudah-mudahan antum dapat memahaminya. Itulah keterangannya. Intinya apa? Bahwa darah seorang muslim, ya, boleh ditumpahkan, hartanya boleh dirampas. Nah, apabila yang pertama, ya, dia tidak lagi bersyahadat atau meninggalkan sholat atau tidak bayar zakat. Kalau dia bersyahadat, kalau dia mendirikan sholat, kalau dia membayar zakat, maka terbebaslah ancaman untuk ditumpahkan darahnya atau dibunuh, dan terbebaslah daripada rampasan hartanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan antum semua paham, ya. Kalau ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, saya perkenalkan
Ustaz perkenankan bagi antum untuk menjapri Ustaz apa yang antum menjadi kendala, menjadi mengganjal, maka antum boleh bertanya kepada Ustaz, boleh antum japri Ustaz untuk bertanya, silakan. Baik. Cukup ya pada hari ini, mudah-mudahan antum paham dan bermanfaat. Nakhtatim, kita akhiri ya, kita belajar hadis pada hari ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.